Ya, baik teman-teman, sebelum berangkat, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai masuk ke materi, Ibu silakan berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Silakan anak-anak coba cek kanan kirinya apakah ada teman-teman yang tidak hadir di ini. Kenapa tidak masuk? Bolos ya. Pada pelajaran selanjutnya hadir ya. Di sini Ibu akan menjelaskan memasuki materi terkait tentang Indonesia dan masyarakat dunia di topik A, hubungan antar negara, yang sebelumnya membahas tentang benua di dunia ya. Jadi di sini ada hubungan antar negara. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan penyebab adanya hubungan antar negara. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar negara itu dilakukan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dan bentuk globalisasi. Di sini kalian akan mempelajari tentang apa sih penyebab hubungan antar negara, macam-macam hubungan antar negara, dan globalisasi. Di sini anak-anak apakah sudah tahu ini dari mana asalnya? Ya, sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum ya. Kalau ini susu bendera, contoh produk dari negara mana ya? Indonesia. Iya, misalnya dari Indonesia, tapi ini berasal dari luar negeri, yaitu tepatnya lebih dari Belanda ya. Ini Masako, penyedap rasa yang digunakan oleh ibu-ibu saat memasak. Kira-kira dari mana negaranya? Iya, Jepang benar. Ibu ingin partisipasi dari anak-anak, mewakili 3 orang. Siapa yang mau maju untuk membacakan dialog ini? 3 orang anak. Mau mengajukan diri apa Ibu tunjuk? Ini ada 3 orang. Siapa yang mau maju? Tunjuk aja ya. Alifia sama Faza. Yang satu Fajir Afriza ya. Kan ya. Silakan maju. Bisa dibaca di laptop. Kalau nggak bisa baca di layar. Ini dibaca urutannya yang paling ini.
tulisannya di sini sih Madain Vietnam, ternyata bahasa sehari-hari yang kita pakai ada buatan dari luar negeri ya. Mungkin itu sebabnya ada perwakilan negara lain di Indonesia. Bung Mira kan pernah bilang bahwa ada hubungan perdagangan antar negara. Wah, jadi semakin penasaran tentang hubungan antar negara ini. Silakan Kak. Setelah membahas jawab ini, Ibu akan menayangkan video kalau disimak baik-baik ya. Nanti ada evaluasinya soalnya. Silakan simak. Halo sahabat Gembu, setelah kita kenalan sama diplomat dan tugasnya, episode kali ini kita akan bahas tempat kerja dari diplomat, yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Teman-teman pernah dengar cerita horor, atau bahkan pernah mengalami sendiri, lagi jalan-jalan di negara asing, lalu pernah jambret yang hilang barang berharga termasuk paspor. Pastinya panik dan bingung harus ngapain. Kalau di situasi seperti ini, salah satu hal pertama yang dilakukan adalah kontak perwakilan Indonesia di negara setempat untuk dibantu kasih dokumen ganti paspor biar kamu bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerja dari perwakilan RI, hadir untuk membantu warga negara Indonesia yang sedang kesulitan di luar negeri. Jadi, apa sih sebenarnya perwakilan RI itu? Perwakilan adalah garda depan Indonesia memperjuangkan kepentingan bangsa dan memiliki warga negara Indonesia di negara penerima atau pada organisasi internasional. Singkatnya, perwakilan RI adalah kantor cabang Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tempat bekerjanya para diplomat Indonesia dalam menjalankan misinya di luar negeri. Dari perwakilan pertama kita di Singapura, Bangkok, dan New Delhi yang berdiri pada tahun 1947, dulu namanya Indonesian Office, hingga perwakilan terbaru kita di Yaounde, Kamerun. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 3 PTRI, 30 KJRI, dan 4 KRI. Terus bedanya apa sih ini semua? Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. KBRI adalah perwakilan utama Indonesia di suatu negara. KBRI berdiri di ibu kota negara tersebut dan dipimpin oleh seorang duta besar. Tugas utama kedutaan besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan satu negara dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga perlindungan WNI. Beberapa KBRI juga memiliki negara rangkapan untuk menangani kerjasama Indonesia dengan negara lain di wilayah sekitar negara setempat yang belum memiliki kerjasama besar dengan Indonesia. Contoh adalah KBRI di Canberra untuk Australia yang merangkap Republik Vanuatu. Kedua, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. KJRI membantu KBRI di satu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia, seperti banyak warga negara atau potensi ekonomi tinggi. KJRI dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Contoh KJRI adalah di KJRI Sydney, KJRI Osaka, dan KJRI Dubai. Ketiga, Konsulat Republik Indonesia atau KRI. KRI memiliki wilayah tanggung jawab terkecil dan fokus utamanya adalah pelayanan warga dan kekonsuleran di satu wilayah. KRI dipimpin oleh seorang konsul. Contoh KRI adalah di Darwin, Australia, dan di Tawau, Malaysia. Terakhir yaitu perwakilan tetap Republik Indonesia atau PKRI, yaitu perwakilan RI yang bukan untuk negara, tetapi untuk organisasi internasional. Indonesia hanya memiliki 3 PKRI, yaitu PKRI untuk PBB di New York, PKRI untuk PBB di Jenewa, dan PKRI untuk
Indonesia di satu negara dan kondisi negara tersebut. Sebagai contoh perwakilan kita terbesar adalah KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah staf yang lebih 150 orang. Hal ini dikarenakan Indonesia punya kepentingan dua negara dan banyaknya warga negara kita di Malaysia. Di sisi lain, beberapa perwakilan kita di sejumlah negara harus memperhitungkan tantangan kondisi keamanan karena konflik bersenjata, ancaman kesehatan, atau kriminalitas tinggi. Para diplomat dan staf perwakilan RI berjuang di sana untuk tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia dan melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai perwakilan Indonesia. Pada episode mendatang, kita akan membahas mengenai Itu termasuk video dalam kerjasama Indonesia di luar negeri. Ada duta besar di luar negeri ya. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang hubungan antar negara. Jadi hubungan antar negara adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam suatu kawasan maupun di luar kawasan itu sendiri. Dalam bentuknya, hubungan antar negara dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada bilateral, ada regional, dan ada multilateral. Untuk bilateral sendiri pengertiannya adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya saat Indonesia bekerja sama dengan negara Jepang. Yang kedua ada regional, yaitu hubungan antara beberapa negara berada dalam suatu kawasan. Contohnya Indonesia bekerja sama dengan ASEAN. Dan yang ketiga yaitu multilateral, yaitu hubungan antara beberapa negara yang tidak terbatas pada wilayah geografisnya. Contohnya Indonesia memasuki forum PBB. Berdasarkan cakupan bidangnya, hubungan antar negara dapat diklasifikasikan menjadi ada politik, budaya, sosial, dan pendidikan. Contohnya ini terdapat video. Berikut video yang Ibu tayangkan. Kita bisa berkebutuhan. Kalau sakit, atau bahkan berjumpa HP. Kita juga bisa mengobati virus kepala, seperti ada yang virus keras. Nah, di episode pertama, kita pernah bahas bahwa Indonesia ada dalam kompleks perubahan dunia. Tetangga Indonesia adalah negara-negara lain. Sama seperti kehidupan di tetangga, masing-masing pihak mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Dan salah satu jalan untuk menjembatani kedua ini adalah dibahas antara dua pihak yang berkepentingan. Ini yang jadi prinsip hubungan bilateral. Kata bilateral diambil dari bahasa Latin bi artinya dua, dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik dua belah pihak. Dalam konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Untuk negara memulai hubungan bilateral, itu dimulai dari mata berbeda hati, tapi dari pembukaan hubungan diplomatik. Yang berarti kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Hal ini ditandai dengan penandatangan komunikasi bersama, diikuti dengan progresen terbesar masing-masing. Setelah saling kenal, baru mereka bisa kerjasama atau cari solusi dari masalah. Kerjasama ini dibahas dengan apa yang dinamakan sebagai istilah hubungan bilateral. Ini adalah wakil bagi negara untuk bertemu dan saling kunjung. Jadi level teknis, menteri, dan kepala negara. Hal ini seperti kamu dan teman kamu jaga hubungan dengan cara silaturahmi, ketemu, chatting, atau video call. Dalam pertemuan, negara bisa bahas isu-isu penguatan kerjasama atau yang menjadi perhatian bersama. Yang menjadi garis depan dalam hubungan bilateral adalah perwakilan negara di luar negeri. Mereka adalah pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk mengambil keputusan. Sementara puncak dari hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Karena dalam pertemuan kepala negara ada kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Jadi kalau teman-teman dengar atau lihat ada kunjungan
besar dalam hubungan bilateral kita. Nah, ketika kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama, komitmen ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat kedua negara, bisa berbentuk perjanjian, MOU, atau kesepakatan tertulis lainnya. Gimana dengan Indonesia? Bagi kita, prinsip dalam menjalin hubungan luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun sesuai kepentingan kita. Tidak melihat, tapi melihat dari keuntungan bersama. Sementara aktif berarti terus berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Prinsip ini membuat Indonesia banyak mengatur karena Indonesia bertugas sebagai bridge builder atau pembangun jembatan. Kita berusaha untuk menjembatani perbedaan demi kepentingan bersama. Indonesia saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan 196 negara di dunia yang diwakili oleh 131 perwakilan kita di luar negeri. Hubungan pertama kita adalah dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sementara hubungan diplomatik kita yang saat ini terakhir dibuka adalah dengan Kepulauan dan Brunei pada 12 Juli 2019. Di Kementerian Luar Negeri terdapat 2 Direktorat Jenderal atau Dirjen yang menangani hubungan bilateral kita, yaitu Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Indonesia dan kawasannya untuk menerjemahkan hubungan baik kita ke kerjasama nyata. Contohnya, menarik investasi, jualan produk Indonesia, promosi budaya, hingga buka peluang kerja. Kalau kami yang ada pekerja dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, atau ada di instan atau kopi kita di negara lain, itu karena hubungan bilateral kita yang baik. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai hubungan bilateral. Ya, dari video itu ada kerjasama bilateral ya. Dari kerjasama bilateral ini intinya adalah kerjasama antara dua negara seperti Indonesia bekerjasama dengan Afghanistan, dengan Jepang ataupun negara lainnya yang memiliki tujuan tertentu, gitu ya. Sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin kalian berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Rasa Sayangnya. Thank you.
Globalisasi itu berasal dari kata global dan sasi. Global yang berarti dunia dan sasi yang berarti perubahan. Berarti dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Itu ya, Nana. Dalam globalisasi ini memiliki berbagai contoh bidangnya. Yang pertama ada bidang iptek, ada bidang budaya, ada bidang sosial, ada bidang politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Untuk contoh globalisasi di bidang iptek, yaitu terdapat penemuan robot dan berbagai alat canggih lainnya. Ada pesawat terbang yang menjadi moda transportasi udara. Di sini siapa anak-anak yang sudah naik pesawat? Saya. Keren. Ibu belum pernah soalnya. Untuk contoh globalisasi di bidang budaya ada kebiasaan mendengarkan musik barat, orang-orang luar negeri yang belajar gamelan. Ada budaya Korea yang mendunia. Siapa di sini yang suka Korea? Suka. Ada yang suka Jepang? Ada yang suka Jepang? Aku. Ya, itu termasuk contoh globalisasi ya. Kalau di bidang pendidikan itu ada meningkatnya kualitas guru dan siswa, ada meningkatnya akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dan bervariasi. Contohnya ada LCD proyektor, ada internet, itu ya anak-anak. Terus adanya pertukaran pelajar dan kerjasama akademik internasional. Untuk contoh globalisasi di bidang kesehatan ada meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, ada meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan dan berkembangnya rumah sakit dan sarana prasarana kesehatan. Jadi di rumah sakit itu sudah terdapat alat-alat yang canggih sehingga tidak seperti yang dulu. Dulu kalau ada orang yang hamil atau melahirkan di dukun ya, sekarang sudah bisa di rumah sakit. Itu yang anak. Terdapat dampak positif dari globalisasi. Yang pertama yaitu semakin dinamisnya sistem komunikasi dan transportasi manusia. Di sini siapa yang punya HP? Saya. Sebagian besar sudah punya HP semua ya. Itu termasuk dampak positif dari globalisasi. Dan menambahnya jumlah lapangan pekerjaan, adanya meningkatnya toleransi dan empati antar penduduk dunia, sistem politik yang banyak dianut negara lain dan memperkaya budaya bangsa. Begitu. Ya, ibu lanjutkan dengan pengerjaan LKPD. Sebelum melanjutkan pengerjaan LKPD, ibu akan menjadi 4 kelompok ya. Ibu menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Silakan duduk di sana. Yang baru masuk silakan mengkondisikan ya di kelas agar tidak mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang lainnya. Baik Ibu. Rasa saya Jadi ketika ini yang berangkat tangan saja. Kerjakan yang baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nanti dipresentasikan satu kelompok satu orang. boneka itu ada yang buatan Indonesia, boneka santai. Itu ada petunjuknya ya, di situ tulis negaranya dari mana, kamu nanti identifikasi. Itu juga ada buatan Indonesia. Susu kan dari Belanda. Apakah sudah selesai? Silahkan kalau mau ke kamar mandi. Apakah sudah selesai? Dimulai dari kelompok 1, perhatikan jawabannya ya. Cukup satu produk saja. Iya, satu produk aja. Dari kelompok 1, jam tangan dari saudara Swiss. Ya, nah, tepuk tangan. Yang kedua, silakan maju untuk menjawab soal selanjutnya. Untuk menyebutkan satu atau dua saja. Iya. Maju. Yang kedua ada Rapet dari Turki. Ya, benar. Tepuk tangan. Silakan dari kelompok 3. Susu dari Belanda. Yang ketiga ada boneka dari Tiongkok dan ibu dari Jepang. Ya, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah pembahasan dari kelompok 4. Ayo, penampilan kelompok depan. Ayo maju. Kenapa nggak mau maju? Ya, nggak apa-apa. Tapi yang terakhir. Susu dari Selandia Baru. Ya, benar. Tepuk tangan. Di sini untuk melanjutkan evaluasi, Ibu akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri ya, dan memperhatikan Ibu. Nanti ini ya, jadi contoh dari Ibu. Tolong perhatikan baik-baik.
ya? Baik. Sudah tahu kelompoknya? Kelompoknya seperti tadi ya. Baik. Jangan lupa didiskusikan sama kelompoknya ya. Ada 5 soal, setiap soalnya waktunya sekitar 1 menit. Bisa dimulai ya? Bisa dibacakan? Nanti soal. Ya, bisa dibacakan oleh kelompok pertama. Rohan, Pipit, silakan. Amatilah nama-nama negara berikut: A. Jepang, B. Indonesia, C. Turki. Produk global yang dihasilkan oleh negara-negara di atas secara berturut-turut adalah: A. Kain batik, karpet, mobil; B. Mobil, karpet, kain batik; C. Mobil, kain batik, karpet; D. Karpet, kain batik, mobil. Silakan dipikir dulu selama 1 menit. Sudah. Sapinya mau? Saya doakan dulu jawabannya. Dan semangat. Kelompok 2 bisa itu membacakan soal nomor 2. Globalisasi menimbulkan dampak bagi kehidupan nasional Indonesia. Berikut ini merupakan contoh dampak globalisasi masyarakat. Pertama,
pertama munculnya perilaku konsumtif, 2 komunikasi semakin mudah, 3 transformasi semakin cepat, 4 munculnya yang setelah menganalisis contoh beberapa bentuk globalisasi antara lain A1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 4, D, 1, 3, dan 4. Oke, tunjukkan jawabannya kalau sudah. Kelompok 3 bisa membacakan soal nomor 3 ya. Dampak globalisasi itu dapat dirasakan di dunia pendidikan. Sebagai seorang pelajar, salah satu sikap yang harus kita siapkan untuk menghadapi globalisasi yaitu A. Menolak konsumsi asing, B. Menerima budaya asing yang terbaik, C. Menggunakan perjuangan, D. Mempelajari dan mencari informasi mengenai globalisasi dan dampaknya sebagai bekal untuk silakan dipanggil dahulu selama 1 menit. Bagi yang baru masuk silakan mengkondisikan ruangan kelasnya. Jangan rame. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti dibacakan oleh kelompok 4. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk membacakan. Silakan membacakan soal wilayah. Merupakan salah satu produk globalisasi. Fungsi dari smartphone saat ini dapat digunakan untuk mengakses informasi jarak jauh. Smartphone merupakan produk globalisasi di bidang teknologi, A. Transportasi, B. Komunikasi, C. Informasi, D. Mesin. Silakan kita terlebih dahulu. Kalau sudah ditunjukkan jawabannya. Untuk soal yang terakhir dibacakan oleh kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Ya, ini. Berikan komitmen berikut: 1. Mengirim duta besar dan ambil negara ASEAN. 2. Berpartisipasi aktif dalam masa depan ASEAN. 3. Ikut serta dalam ASEAN Games. 4. Memberi pantauan negara-negara di ASEAN yang terkena bencana alam atau konflik. Orang Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial dan budaya adalah A. 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 2 dan 4. Silakan dipikirkan, jawab dengan menunjukkan jawaban ya. Bu, beri waktu sekitar 15 menit. 10 menit saja. Sudah ya.
kasih. Silakan perwakilan untuk menutup doa. Silakan siapa yang mau? Apa Ibu tunjuk? Yang Fadli silakan. Baik Bu, Ya. untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, adalah kita berdoa dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum